Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dia dengan NIM 2282133127 dari kelas 3E, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas ujian akhir semester atau UAS yang diberikan oleh Bapak Abdul Aziz dalam MK Ekonomi Islam Global. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait sistem perekonomian di salah satu negara yang ada di dunia, yaitu negara Norwegia. Berikut adalah Norwegia adalah sebuah negara di Eropa Utara yang terletak di semenanjung Skandinavia. Ibu kotanya adalah Oslo. Norwegia juga memiliki landscape alam yang spektakuler, termasuk gunung-gunung, fjord, dan dataran tinggi tentunya. Negara ini terkenal dengan kebijakan kesejahteraan sosialnya yang begitu kuat, tingkat hidupnya yang tinggi, dan sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas. Norwegia juga adalah sebuah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokratis. Bahasa resmi mereka adalah Norwegia, dan mata uangnya adalah krone Norwegia atau NOK. Norwegia juga dikenal sebagai salah satu negara terbersih dan teraman di dunia. Ekonomi Norwegia sangat tergantung pada sektor energi, terutama sektor minyak dan gas. Negara ini memiliki kebijakan lingkungan yang kuat, dan sebagian besar energinya berasal dari sumber yang bersih, seperti hidroelektrik dan energi panas yang berasal dari bumi. Budaya Norwegia sangat kaya dengan warisan Viking, seni rakyat, dan juga sastra. Masyarakat Norwegia juga dikenal sebagai pendukung olahraga musim dingin, yang mana seperti ski dan seluncur es. Sejarah Norwegia melibatkan perjalanan panjang dari zaman prasejarah hingga pembentukan suatu negara yang modern. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah Norwegia. Yang pertama yaitu ada zaman Viking. Norwegia memiliki warisan Viking yang begitu kaya. Viking Norwegia terlibat dalam ekspedisi perompakan dan perdagangan di Eropa pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Kemudian yang kedua yaitu ada satu kesatuan dengan Denmark. Norwegia bersatu dengan Denmark pada tahun 1397 dalam Uni Kalmar yang mencakup Denmark, Norwegia, dan Swedia. Uni ini berlangsung hingga tahun 1814. Kemudian yang ketiga ada kehilangan Denmark dan penyatuan dengan Swedia. Akibat dari Perang Napoleon, Norwegia dipisahkan dari Denmark dan diserahkan ke Swedia pada tahun 1814 melalui Trøndelag. Namun, Norwegia menolak pemerintahan Swedia dan menyatakan kemerdekaannya. Kemudian, yang keempat ada kemerdekaan yang dianugerahkan. Norwegia mendapatkan konstitusi dan diberikan kemerdekaan pada tahun 1905 dengan pemilihan seorang raja Swedia sebagai Raja Norwegia. Ini menandai berakhirnya persatuan dengan negara Swedia. Kemudian, yang kelima ada peran Norwegia dalam Perang Dunia Kedua. Norwegia sendiri diduduki oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua. Perlawanan Norwegia sangat penting, dan negara ini memainkan peran strategis dalam pertahanan sekutu dan Perang Laut Atlantik. Kemudian yang keenam ada pembentukan suatu negara dalam kesejahteraan. Setelah perang, Norwegia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membangun model kesejahteraan sosialnya. Negara ini menjadi salah satu yang memiliki tingkat hidup tertinggi di dunia. Kemudian yang ketujuh ada pembentukan EFTA atau EU. Norwegia menjadi salah satu pendiri European Free Trade Association atau EFTA pada tahun 1960. Meskipun dua kali menolak keanggotaan Uni Eropa dalam referendum 1972 dan 1994, Norwegia adalah partisipasi dalam pasar tunggal UE melalui program perdagangan Eropa. Sejarah Norwegia mencerminkan perjalanan yang kompleks dan transformasi dari zaman kuno hingga negara modern dengan ekonomi stabil dan sistem kesejahteraannya yang begitu kuat. Mata pencaharian di Norwegia sangat bervariasi, tetapi beberapa sektor utama termasuk industri, energi minyak, gas, dan energi bersih, perikanan, industri maritim, serta sektor jasa seperti teknologi informasi dan pariwisata. Selain itu, sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan publik juga memainkan peran penting dalam sebuah ekonomi di negara Norwegia.
Tingkat pekerjaan di sektor publik cukup tinggi, sejalan dengan kebijakan kesejahteraan sosial yang kuat di negara ini. Norwegia bukan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan mayoritas penduduknya adalah penganut agama Kristen. Sebagaimana hasilnya, sistem ekonomi di Norwegia tidak secara khusus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup larangan riba, keadilan sosial, dan etika-etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, demikian di beberapa negara Eropa, termasuk Norwegia, terdapat komunitas Muslim yang berkembang, meskipun tidak mendominasi secara jumlah. Komunitas ini mungkin memiliki kegiatan ekonomi sendiri, seperti usaha mikro, keuangan syariah, atau bisnis-bisnis lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam lebih umumnya diterapkan di negara-negara dengan mayoritas Muslim, atau di negara-negara di mana penerapan prinsip-prinsip ini diatur secara resmi. Sejauh ini, di Norwegia, kebijakan ekonomi lebih dipengaruhi oleh model kesejahteraan sosial dan ekonomi pasar yang umum di negara-negara Eropa Barat. Norwegia bukanlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan oleh karena itu, peran ekonomi Islam secara langsung terbatas di negara ini. Mayoritas penduduk Norwegia adalah penganut agama Kristen, dan struktur ekonominya didasarkan pada model kesejahteraan sosial dan prinsip-prinsip ekonomi pasar yang umum di negara-negara Eropa Barat. Namun, di beberapa negara Eropa, termasuk Norwegia, terdapat komunitas Muslim yang berkembang, meskipun ukurannya relatif kecil. Komunitas ini mungkin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Beberapa aspek yang dapat memainkan peran melibatkan usaha mikro dan kecil, keuangan syariah, atau bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Penting untuk dicatat bahwa sementara ada ruang bagi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam di tingkat komunitas, dampaknya secara keseluruhan mungkin terbatas dalam konteks ekonomi negara sesuai keseluruhan. Secara model, ekonomi Norwegia lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor energi, kebijakan kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan sebuah lingkungan. Gambaran praktek perekonomian Islam di Norwegia dapat mencakup inisiatif dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama oleh komunitas Muslim yang tinggal di negara ini. Beberapa aspek yang mungkin terlibat mencakup: yang pertama ada keuangan syariah. Meskipun ukurannya mungkin tidak besar, beberapa lembaga keuangan atau koperasi di Norwegia bisa menawarkan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti pembiayaan syariah atau investasi yang mengikuti hukum Islam. Kemudian yang kedua ada usaha mikro dan kecil. Komunitas Muslim mungkin terlibat dalam usaha mikro dan kecil yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti praktik bisnis yang adil, transparan, dan menghindari kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak etis menurut nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga ada sosial dan filantropi. Konsep zakat dan sedekah dalam ekonomi Islam mungkin tercermin dalam kegiatan sosial dan filantropi sendiri yang dilakukan oleh komunitas Muslim di negara Norwegia. Hal ini dapat mencakup dukungan kepada yang membutuhkan dan program-program kesejahteraan sosial. Kemudian, yang keempat ada pendidikan keuangan syariah. Inisiatif untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang keuangan syariah juga dapat menjadi bagian dari praktek ekonomi Islam di negara Norwegia, membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ini. Penting untuk diingat bahwa praktek ekonomi Islam di negara Norwegia mungkin lebih terfokus pada tingkat komunitas atau sebuah individu, yang mana dampaknya mungkin tidak sebesar pada tingkat nasional. Selain itu, faktor seperti tingkat diversitas, komunitas Muslim, dan kebijakan ekonomi nasional dapat mempengaruhi sejauh mana praktek-praktek ini bisa dikembangkan. Perekonomian Islam di Norwegia cenderung mencerminkan sebuah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas Muslim di negara tersebut. Dalam penyampaian gambar kejayaan dan kegagalan, perlu diingat bahwa ukuran komunitas Muslim di Norwegia relatif kecil dibandingkan dengan mayoritas penduduk. Berikut kejayaan-kejayaan di negara Norwegia. Yang pertama ada keuangan syariah.
Keberhasilan pendirian lembaga keuangan syariah atau produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dianggap sebagai kejayaan. Hal ini memberikan opsi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada komunitas Muslim di negara Norwegia. Kemudian, yang kedua ada usaha mikro dan kecil. Keberhasilan suatu usaha mikro dan juga kecil yang dijalankan oleh komunitas Muslim dapat menciptakan lapangan kerja lokal dan memberikan kontribusi pada perekonomian setempat. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran ekonomi dalam Islam. Keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui program-program pendidikan dan kampanye sosial dapat dianggap sebagai pencapaian yang positif. Kemudian berikut ada kegagalan-kegagalan dalam negara Norwegia. Yang pertama ada ukuran komunitas yang terbatas. Kegagalan komunitas yang mungkin terletak pada keterbatasan ukuran komunitas Muslim di negara Norwegia yang dapat membatasi suatu dampak ekonomi Islam pada tingkat nasional. Kemudian yang kedua ada tingkat diversifikasi yang rendah. Jika komunitas suatu Muslim lebih terfokus pada sektor tertentu atau kurang berpartisipasi dalam aspek ekonomi, ini dapat dianggap sebagai kegagalan dalam pencapaian diversifikasi ekonomi. Kemudian yang ketiga ada tantangan hukum dan kebijaksanaan. Beberapa negara di Eropa, termasuk di Norwegia, mungkin menghadapi tantangan hukum dan kebijaksanaan terkait dengan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat membatasi perkembangan inisiatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Sementara, beberapa upaya dan inisiatif telah diambil untuk mempraktikkan ekonomi Islam di negara Norwegia. Dampaknya masih terbatas dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Evaluasi lebih lanjut memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberlanjutan dan pertumbuhan praktek ekonomi Islam di konteks negara Norwegia. Selanjutnya, pusat kegiatan keuangan Islam di Norwegia dapat memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dan inklusivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan keuangan komunitas Muslim. Berikut beberapa potensi yang dapat dipertimbangkan oleh negara Norwegia. Yang pertama ada lembaga keuangan syariah. Pendirian lembaga keuangan syariah di Norwegia dapat memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini mencakup produk keuangan seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan asuransi yang sesuai dengan hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua ada investasi berkelanjutan. Pusat keuangan Islam dapat mempromosikan investasi yang berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti investasi dalam sektor energi terbarukan, teknologi hijau, atau proyek yang mendukung berkelanjutnya sebuah lingkungan. Kemudian yang ketiga ada pendidikan keuangan Islam. Membangun pusat pendidikan dan kesadaran tentang keuangan Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum, termasuk komunitas Muslim, tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan produk keuangan yang sesuai. Kemudian yang keempat ada pusat konsultasi ekonomi Islam. Pendirian pusat konsultasi ekonomi Islam dapat membantu sebuah individu bisnis dan lembaga-lembaga dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam kegiatan mereka. Kemudian yang kelima ada pembangunan ekosistem bisnis. Pusat keuangan Islam dapat memainkan peran dalam pembangunan ekonomi bisnis yang mendukung sebuah usaha mikro dan kecil, membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong inovasi sebuah ekonomi. Kemudian yang keenam ada pembiayaan untuk pembangunan komunitas. Pusat keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan untuk sebuah proyek-proyek pembangunan komunitas yang bermanfaat, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur lokal. Penting untuk berkolaborasi dengan pihak berkepentingan, baik di kalangan masyarakat Muslim maupun dalam kepemerintahan, untuk memastikan kesesuaian dan keberlanjutan dari pusat kegiatan keuangan Islam di negara Norwegia. Penerapan harus memperhatikan kerangka regulasi dan hukum yang berlaku di negara tersebut, yaitu negara Norwegia. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.